Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, Mirsa, dan kini kita masuk ke segmen Create Up untuk membahas tema kali ini yang menarik, membahas mengenai bangun bisnis sosial lewat platform jaringan strategis. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Johan Tandoko, beliau adalah Executive Director dari Makadaya Impact Center. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Wiki. Terima kasih telah diundang ke Baik. acara Power Breakfast dari IDX Channel. Thank you sudah join. Semoga kita sehat selalu ya, Mas ya. Ini bicara mengenai komunitas sosial dan juga pengusaha mikro, seberapa penting sih keberadaan dari Impact Center? Oke, kalau kita melihat makin ke sini, sekarang kita komunitas bisnis itu tidak hanya sekedar berorientasi pada profit ya, tapi kita sekarang ada format namanya itu usaha sosial atau bisnis sosial gitu. Jadi di lain daripada mereka juga mengupayakan profit untuk bisa berkelanjutan, mereka juga punya misi-misi dampak gitu, terutama pada lingkungan, sosioekonomi ya, maupun juga budaya. Jadi kalau Impact Center ini koreksinya sebenarnya menjadi satu terminologi saja, jadi kendaraan dari organisasi-organisasi ataupun enterprise ya, koperasi untuk bisa menjadi satu hub. Jadi kalau kita sebutnya tempat yang bisa memungkinkan lebih banyak terjadinya potensi kolaborasi ataupun potensi kemitraan gitu. Jadi kalau ditanya apakah penting buat komunitas dari bisnis sosial ataupun organisasi-organisasi gitu ya, pastinya penting karena sekarang kayaknya kita butuh impact center itu atau hub ya, itu sebuah tempat fisik yang bisa lebih kondusif gitu untuk memungkinkan kolaborasi. Baik, manfaatnya dari Impact Center bagi masyarakat apa saja sebetulnya? Mungkin dari pengayaan skill dan lain-lain? Pastinya. Jadi kalau kita ngomong Impact Center, tergantung dari organisasi itu akan berbeda-beda gitu cara fungsinya. Tapi pada intinya sebenarnya menjadi satu konektor ya atau penghubung gitu. Nah, penghubung ini kan berarti kita di Impact Center itu juga punya sumber daya, baik itu sumber daya dari manusia maupun juga dari knowledge gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga menjadi penghubung kepada sumber daya dari kapital gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sebut manfaat dari Impact Center sendiri buat masyarakat ya menjadi satu tempat penghubung ya atau kolektif gitu. Jadi buat teman-teman yang memang atau wirausahaan sosial, terutama di sini kalau kita ngomong bisnis sosial ya gitu, mereka pasti butuh namanya jejaring strategis ya. Nah, jejaring strategis inilah yang sebenarnya banyak diupayakan oleh Impact Center seperti Makadaya di Bali dan juga sebenarnya banyak teman-teman di area lain di Indonesia yang juga mempunyai konsep yang sama untuk bikin satu tempat seperti Impact Center ini. Baik, berarti ini basisnya ada di Bali, betul ya Mas Johan ya? Saat ini kami di Bali. Oke, baik. Kegiatannya apa saja? Workshop apa saja yang kemudian dilakukan lah di dalam setiap kegiatannya? Oke, kegiatannya beragam sekali ya. Jadi mungkin multifungsi karena namanya juga center gitu atau hub. Jadi kan kalau kita mungkin kalau dulu sering lihatnya juga kalau di kota-kota besar ada namanya creative hub. Kalau di sekarang dengan naiknya narasi tentang usaha sosial, usaha berdampak atau bisnis sosial ya. Di sini kita kegiatan-kegiatan yang juga difasilitasi oleh Impact Center seperti Makadaya itu pastinya juga yang berorientasi pada tidak hanya sekedar pada pengembangan kapasitas bisnis dari teman-teman wirausahaan sosial, tapi juga kepada ini ya sesuai dengan peta jalan dari mereka. Jadi kita jejaring, terus habis itu kita juga ada pengembangan kapasitas berupa program-program inkubasi, workshop, webinar. Workshop sendiri itu juga ada lokal karya yang memang jatuhnya itu memang diperuntukkan untuk teman-teman publik karena biasa ada lokal karya yang jatuhnya itu tidak harus selalu pada orientasi bisnis gitu, tapi kita juga ngomong berbasis komunitas gitu. Di luar dari itu sebenarnya kegiatan yang kami juga fasilitasin ini salah satu dalam yang sedang kami lakukan ya gitu. Jadi Impact Center kami itu juga mengadakan marketplace gitu. Nah, marketplace ini yang sebenarnya akan kami peruntukkan kepada teman-teman bisnis sosial gitu, terutama di level ultra mikro dan kecil ya gitu ya, yang mungkin kekurangan akses untuk mendapatkan sorotan gitu ataupun kita sebutnya akses pasar gitu. Jadi kita menjadikan tempat fisik ini itu buat tempatnya teman-teman UMKM terutama yang punya dampak sosial untuk bisa mempunyai tempat memasarkan produk ataupun layanannya mereka yang berdampak. Itu. Baik, oke. Bagaimana Anda mengukur efektivitas dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan Mas Johan di Makadaya?
Oke, kalau efektivitas paling kalau kita pastinya ada feedback ya dalam setiap program yang dilakukan. Kebetulan memang salah satu program besar yang kami lakukan setiap tahun itu adalah program inkubasi buat teman-teman bisnis usaha sosial gitu. Yang berlangsungnya cukup lama biasanya. Jadi dari sana pastinya salah satu instrumen yang dipakai untuk pengukuran adalah dari teman-teman yang memang kami inkubasi itu sendiri. Di luar dari itu sebenarnya kalau program-program yang jatuhnya seperti Loka Karya, seminar, forum, itu pastinya pasti meminta feedback ya dari partisipan gitu. Bagaimana efektivitasnya? Tentunya dengan adanya ruang fisik seperti Makadaya Impact Center, itu kita juga melihat bagaimana teman-teman punya sentimen lebih positif gitu. Karena sejak pandemi mungkin banyak format berganti kepada daring gitu ya. Dan biasa di daring tuh tanpa kita sadarin memang ada yang berkurang. Jadi person to person interaction-nya itu kayaknya kita iya berkurang. Jadi kalau ditanya bagaimana center-center yang sekarang kita sebut sebagai impact center ataupun creative center dan lainnya ya di sektor-sektor lainnya yang sekarang mengadakan tempat fisik, efektivitasnya itu pastinya dari feedbacknya partisipan sendiri gitu ataupun pengunjung gitu. Baik, oke. Semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Johan. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Johan Tandoko, Eksekutif Director dari Makadaya Impact Center. Tadi sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana mengukur efektivitasnya begitu ya. Siapa saja yang terlibat dan juga bisa ikut join lah dalam kegiatan yang dilakukan di Makadaya? Kalau di Makadaya Impact Center pastinya karena kita punya tempat fisik terbuka untuk publik ya Mas, dan juga untuk teman-teman terutama dari usaha sosial atau bisnis sosial gitu, teman-teman bahkan juga sebenarnya buat kita sebutnya aspiring change maker. Jadi memang teman-teman yang punya keinginan ya sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut gitu bagaimana sih menjadi change maker atau pembawa perubahan gitu. Tidak harus selalu berbentuk bisnis sosial tapi juga bisa berbentuk inisiatif-inisiatif lainnya gitu. Cuma di sini memang kalau kita sebut sebagai ekosistem ya gitu. Sekarang mungkin cukup ngetren ketika kita ngomong impact ekosistem. Jadi ekosistem sosial dampak gitu ada di mana-mana karena banyak sekali isu-isu di komunitas-komunitas kita. Jadi Impact Center ini itu keterlibatannya kolaboratif dan kolektif sifatnya buat para teman-teman yang dalam ekosistem, baik itu adalah organisasi nirlaba, kita juga sebut untuk civil society organization ya sekarang, atau organisasi masyarakat sipil, dan juga teman-teman UMKM yang memang punya dampak sosial lingkungan gitu, yang pengen berkolaborasi, berjejaring lebih lanjut, atau bahkan juga kalau memang mengikuti program-program tertentu yang kita memang buka untuk umum gitu, terutama untuk area Bali karena saat ini fokusnya kita untuk area Bali dan sekitarnya. Oke, kenapa di Bali Mas? Apakah memang secara exposure gitu masih banyak yang skalanya di bawah mikro, bahkan yang ini exposure-nya belum terlalu maksimal gitu dan perlu dibantu? Jujurnya kalau ditanya Bali secara pertumbuhan ekonomi atau regional GDP-nya ya itu bagus gitu, apalagi setelah pandemi. Dan memang ketika di pandemi kan salah satu yang menjadi dorongan dari program pemerintah adalah ekonomi lokal. Jadi kita UMKM itu menjadi penggerak ekonomi kita sekali gitu. Dan Bali ya karena hidup berdasarkan pariwisata dan setelah pandemi mendapatkan juga boost, itu sebenarnya Bali bukan masalah dari akses ataupun exposure-nya. Bali cukup mendapatkan exposure gitu. Cuma kalau kita lihat bagaimana di teman-teman ya, jadi ini mungkin sedikit beropini gitu kan. Kalau kita melihat bagaimana pengembangan teman-teman yang punya bisnis dan sekarang mungkin di sosial sebenarnya sentrisnya sangat di Jawa sekali, bahkan kadang sangat di Jakarta. Jadi akses-akses untuk kapital yang berbentuk sosial, knowledge ataupun juga finansial itu cenderungnya sangat di Jawa sekali. Jadi kita banyak melihat sekarang ke organisasi-organisasi seperti kami gitu ya, Makadaya Impact Center. Terus habis itu kita juga melihat banyak teman-teman di area provinsi lain tuh yang mulai bermunculan untuk menghidupi ekonomi sirkuler dan menjadi, kita sebutnya tadi ya, menjadi enabler gitu buat teman-teman yang terutama punya bisnis berkelanjutan gitu, supaya bisa bikin ekosistem sendiri yang berkelanjutan untuk area kita. Karena untuk ya kita tidak ngomong Indonesia secara
keseluruhannya dulu, tapi kalau kita mau itu ya daerahnya kita sendiri itu yang bisa kita ingin. Dan memang di Bali itu dari segi kultur, terus habis itu kita juga ngomong dari segi ini ya, sumber daya alamnya sendiri itu sudah bagus, dan di sini banyak inisiatif-inisiatif keren gitu dari pertanian berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, terus akses edukasi dan literasi kepada teman-teman atau adik-adik ya gitu yang terutama kurang akses itu, banyak sekali di sini inisiatif yang keren-keren gitu. Oke. Bicara mengenai berbagai macam kegiatan, tentu saja ini memberikan berbagai macam manfaat, tapi yang harus kemudian dipikirkan adalah bagaimana Makadaya sendiri membiayai operasionalnya begitu ya, agar kemudian lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Upayanya apa untuk outputnya untuk membiayai operasional, dan seperti apa sih model bisnis yang dimiliki oleh Makadaya, Mas? Oke. Ini jadi satu paradigma yang suka berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau di Makadaya, kami secara badan hukum itu adalah organisasi non-profit atau nirlaba. Tapi kami itu mulai dari bisnis for profit yang adalah usaha sosial sendiri. Namanya Bali Institute. Ini sebuah perusahaan untuk edukasi, travel, dan juga kultur. Dan customer kita bayangkan adalah instansi pendidikan dan mahasiswa maupun pelajar dari luar negeri. Jadi ketika kami dari founding members itu meng-establish Makadaya sebagai sebuah inisiatif untuk bisa membantu teman-teman yang terutama dari bisnis sosial, kita juga karena berasal dari background bisnis sendiri, ya, salah satu yang membiayai operasional kita pasti adalah dari usaha sosial yang adalah founding institute kami, si Bali Institute ini. Oke. Cuma kedepannya ini juga menjadi banyak insight ya sebenarnya buat teman-teman yang bikin bisnis sosial, karena kan di sosial mungkin cara akselerasinya tidak atau pertumbuhannya tidak secepat teman-teman yang memang komersial atau for profit gitu. Jadi biasa memang kalau teman-teman kita upayakan supaya mereka juga punya revenue stream. Nah, salah satu di kami itu nanti yang akan ini adalah program implementasi gitu buat organisasi lain gitu ya, dalam kapasitas yang sama dan juga program yang sama. Kedua juga memang kita kedepannya juga punya wacana, punya satu investment firm juga sendiri yang memang jatuhnya tuh berformat sebagai impact investment ya, sekarang lagi kita nge-trend gitu. Baik, oke. Semoga memang ke depan makin banyak lagi komunitas yang terbantu dengan keberadaan dari Impact Center Makadaya. Sukses untuk Anda, Mas Don, dan juga teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Kreatif kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Yuki, sampai jumpa. Baik. Dan pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, Anda juga dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda ikuti dan ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Dan kita akan update pergerakan IHSG sejauh ini, pemirsa. Kami pass through dari RTI sejauh ini hingga pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG bergerak menguat di level 7.550,224. Tentunya masih akan terus bergerak. Sejauh ini masih bergerak positif. Top gainers ada BBRI, BBNI, Wika, PANI, kemudian ada Astra Internasional, ada Telkom, PTPP, Meja, PSAB, dan AEGS. Kita masuk ke top losers ya. Ada AEGS, Bali, BDKR, BBSS, TRGU, CGAS, Zebra, Area, DOH, dan juga Golf. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang saat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.